Halo Sobat Otomotif, salam sehat semuanya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang hoax yang beredar seputar peredam mobil atau damping material. Jadi, kalau kita lihat di media sosial, baik itu berupa YouTube, Instagram, dan lain-lain, ada yang mengatakan bahwa peredam aspal itu tidak boleh digunakan di mobil. Kenapa? Karena bisa mengeluarkan gas beracun, yaitu gas hidrogen sulfida atau asam sulfida atau yang kita kenal dengan H2S. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu gas H2S, mari kita tinjau terlebih dahulu peredam bawaan pabrik otomotif secara global atau secara dunia. Jadi kita tidak membahas tentang satu merek, merek A, merek B, atau buatan pabrik A, buatan pabrik B, dan lain-lain. Tidak. Kita membahasnya ini adalah secara globalisasi. Jadi artinya secara menyeluruh di dunia. Nah, kalau kita lihat peredam asli bawaan pabrik otomotif, biasanya itu damping material itu terdapat di area paling dasar dari plat mobil. Itu biasanya adanya di bagian lantai. Kalau kita bongkar mobil atau kita lihat nanti yang ada yang bongkar mobil, kita perhatikan bagian dasarnya itu ada yang sepotong-sepotong, dan yang biasa sudah berpola, dia keras seperti batu dan kadang sudah bercampur dengan cat mobil. Warna dasarnya adalah hitam sebenarnya, karena kena cat dia berbentuk warnanya hitam. Karena dia kena cat, jadi dia warnanya itu akan mengikuti cat mobil. Nanti warna aslinya atau yang sebenarnya itu adalah hitam. Nah, jadi dia, kalau kita perhatikan itu dia keras seperti batu, dan itu adalah berbahan dasar aspal sebenarnya. Bukan bahan yang lain, tapi bahan dasarnya adalah aspal. Dan semua pabrik otomotif menggunakan bahan yang seperti itu. Dia keras seperti batu setelah dia dipanaskan. Kenapa dia harus keras? Ya, tujuannya adalah mencegah vibrasi mobil pada saat mobil dipacu, khususnya di kecepatan tinggi. Nah, sekarang kita kembali lagi tinjau, baik itu mobil buatan Eropa, ya, baik itu buatan Amerika, baik itu mobil buatan Jepang, China, India, dan lain-lain. Semua menggunakan damping material atau peredam itu berbahan dasar aspal semua. Tidak ada yang berbahan dasar yang lain. Nah, ini adalah fakta. Nah, kalau dibilang aspal itu tidak boleh digunakan karena mengandung atau karena bisa mengeluarkan gas hidrogen sulfida, maka berarti seluruh pabrik otomotif itu sebenarnya tidak boleh menggunakan peredam aspal kalau begitu. Nah, kita kembali kepada awalnya, apa itu gas hidrogen. Jadi kita sudah tahu bahwasanya peredam bawaan pabrik itu semua berbahan dasar aspal. Ya, nah kemudian kita kembali lagi kepada pokok awal, yaitu apa itu gas hidrogen sulfida. Gas hidrogen sulfida ini mempunyai karakteristik yang khusus, terutama di masalah bau. Gas hidrogen sulfida atau H2S itu baunya sangat-sangat menyengat sekali. Jadi itu berbau seperti telur busuk kita bilang, atau pada saat kita kentut, di mana kentut kita itu pada saat lagi panas dalam, jadi bau sekali. Nah, itulah karakteristik daripada hidrogen sulfida. Nah, artinya karena setiap mobil punya peredam bawaan aspal di bawaan pabrik, ya, berarti begitu kita buka pintu mobil kita, tidak terkecuali merek apapun, mobil pribadi ya, biasanya rata-rata punya peredam aspal. Jadi begitu kita buka pintu mobil kita, masuk ke dalam pintu, kita akan mencium bau yang sangat menyengat kalau memang itu mengeluarkan gas hidrogen sulfida. Dan kita tidak mungkin akan bisa mengendarai atau duduk dalam kabin mobil itu lagi karena bau sekali. Pasti kita akan kabur lebih dahulu. Ya, dengan kata lain, berarti mobil yang beredar sekarang ini termasuk, ya, mobil teman-teman yang ada begitu buka pintu sudah akan kecium bau gas asam sulfida atau bau kentut atau bau apa istilahnya, bau telur busuk ya. Jadi kan faktanya tidak seperti itu. Malah tidak ada kecium apa-apa kalau kita buka
pintu mobil dan kita tetap duduk di dalam dan tidak merasakan adanya bau yang sangat menyengat. Ya, jadi ini adalah mitos atau tidak benar ya, adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan ini adalah berita hoax. Sekali lagi, jika mengatakan peredam aspal itu tidak boleh dipakai di dalam kabin karena mengeluarkan gas hidrogen sulfida, itu adalah berita hoax. Jadi tidak benar. Nah, itu satu. Saya sudah jawab tentang masalah tentang yang sering ditanyakan, yaitu masalah peredam aspal itu tidak boleh dipakai. Itu satu sudah terjawab. Poin yang kedua, yang sering ditanyakan adalah kalau pasang peredam aspal itu tidak boleh dipasang di plafon, nanti meleleh dan lain-lain. Ya, kalau dalam hal ini kita bicara adalah peredam mobil dalam arti yang sebenarnya, ya, yaitu peredam V-cell. Dalam arti peredam yang sebenarnya, peredam mobil yang sebenarnya atau yang asli itu bergaransi seumur hidup, dia tidak akan meleleh atau copot. Nah, yang ada di YouTube yang mengatakan itu bisa meleleh, ya itu kan bukan peredam yang asli. Artinya belum memenuhi standar. Yang ditunjukkan itu adalah bahan-bahan yang tidak memenuhi standar untuk dijadikan sebagai peredam mobil. Jadi bisa saja dia meleleh atau lepas. Tapi kalau menggunakan peredam yang asli dalam konteks yaitu peredam V-cell, jangankan pasang di plafon, pasang di kap mesin aja kita memberikan garansinya seumur hidup, tidak akan lepas, tidak akan meleleh. Nah, kalau pasang di plafon itu bisa sampai copot atau pasang di kap mesin itu bisa copot, berarti maaf, yang pasangnya ini yang masih belum mengerti metode atau cara pasang peredam yang asli dengan cara yang benar. Jadi bisa menyebabkan peredam tadi lepas. Beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh orang yang pasang peredam dan lepas itu ada beberapa faktor. Pertama adalah area yang akan dipasang tidak dibersihkan sampai benar-benar bersih atau sampai benar-benar keset. Nah, kita bicara yang bermasalah itu yang sering lepas itu adalah pada area yang berbentuk vertikal. Contoh di plafon, kemudian di kap mesin, kemudian di pintu. Karena dia tegak lurus yang melawan arah gravitasi. Nah, ini yang berbahaya. Kalau di lantai ya mungkin tidak akan lepas lah. Tapi untuk arah-arah yang vertikal atau yang melawan gaya graviti harus mendapat perhatian cukup. Jadi tidak bisa kita asal main tempel saja, mau cepat, tidak bisa seperti itu. Tapi area yang mau kita pasang peredam itu kita harus bersihkan sampai dia benar-benar keset, baru boleh kita aplikasikan peredam V-cell. Nah, ini adalah kesalahan fatal yang pertama adalah pada saat membersihkan area yang mau dipasang peredam itu adalah tidak menggunakan khususnya pintu dan plafon biasanya ya, itu tidak menggunakan pelarut minyak. Jadi hanya menggunakan air bersih atau air sabun. Kalau hanya air biasa, air putih biasa dan air sabun, air tidak melarutkan minyak. Sehingga walaupun Anda bilas dengan air berulang-ulang, maka dia tetap akan greasy atau berminyak. Yang benar adalah bersihkan dulu greasy tadi dengan pelarut minyak. Ini berulang kali sudah ditekankan sebenarnya. Apa itu pelarut minyak? Ya, pelarut minyak itu macam-macam. Solvent base ya, solvent base itu macam-macam, yaitu bisa berupa yang paling gampang didapat dan murah meriah itu tentu bensin, ya. Kemudian aseton bisa, minyak tanah boleh, kemudian apalagi aseton, thinner, minyak tanah, bensin, kemudian ada toluen dan lain-lain. Itu semua adalah pelarut atau solvent. Nah, dengan menggunakan bensin atau thinner, kalau kita sudah bersihkan, maka minyak tadi akan terangkat. Setelah kita bersihkan minyak tadi, baru kita bilas dengan air sabun, baru dibilas dengan air, baru kita keringkan. Setelah dikeset, baru kita aplikasikan peredam V-cell. Ini cara pasang yang benar. Memang prosesnya panjang, tapi itu adalah prosedur yang benar untuk menghindari terjadinya lepas, copot, dan lain-lain. Itu satu kesalahan pertama. Tidak membersihkan area yang mau dipasang, khususnya area yang melawan gravitasi itu tidak bersih dengan benar-benar bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, takut menggunakan heat gun untuk memanaskan peredam. Ya, takut nanti kalau dipanaskan cat mobil bisa luntur atau kaca mobil itu bisa retak dan lain-lain.
Ya, hal ini sebenarnya tidak akan terjadi ya kalau kita hati-hati, dan itu tidak pernah terjadi sebenarnya. Kalau yang kita mesti arahkan itu adalah mulut heat gun itu arahkan ke peredamnya, bukan ke area lain. Kalau ke area lain ya lain cerita. Jadi yang kita fokuskan di sini mulut heat gun itu harus kita arahkan di peredamnya. Kalau kita arahkan di peredamnya, misalkan kita pasang di pintu, kita arahkan ke peredamnya, jangan takut untuk dipanaskan. Ya, karena tidak akan membuat cat mobil kita ngelotok ataupun lepas, tidak. Ya, kenapa? Karena dia akan tertahan oleh peredam dulu, heat gun, peredam, baru ke plat. Memang kalau plat kita pegang ya tetap panas juga, tapi jangan takut. Ini tidak akan membuat cat kita melekat, karena akan tertahan oleh si peredam tadi. Yang kita takutkan adalah tidak memanaskan peredam dengan baik dan benar. Ini yang kita takutkan. Jadi peredamnya itu tidak benar-benar matang. Padahal tujuan pemanasan itu ada dua. Satu, supaya dia merekat sempurna ke plat. Yang kedua adalah mengubah yang tadi bahannya solid menjadi keras. Kenapa harus keras? Tujuannya adalah mencegah vibrasi mobil pada saat mobil itu dipacu, khususnya di kecepatan tinggi. Ya, jadi kalau kita tidak panaskan sampai dia matang, maka resikonya untuk lepas itu besar. Jadi kita harus panaskan sampai dia matang. Bagaimana cara mengetahui peredam diesel itu sudah matang? Gampang sebenarnya, dia ada indikatornya. Begitu kita panaskan, dia kalau warnanya sudah berubah agak kehitaman, nah itu berarti dia sudah matang, sudah boleh diurutkan atau boleh kita pencet-pencet supaya dia menyentuh platnya secara sempurna. Jangan sampai ada gelembung udara yang terperangkap. Ya, kalau ada udara yang terperangkap, itu juga kemungkinan besar bisa lepas. Kalau ada udara terperangkap, berarti peredamnya tidak menyatu ke plat secara sempurna. Nah, itu juga salah satu kesalahan fatal yang bisa menyebabkan peredam tadi lepas. Jadi yang pertama tadi tidak membersihkan area yang dipasang dengan benar-benar bersih. Kedua, takut memanaskan peredam. Bahkan saya pernah lihat ada yang memanaskan peredam Vissel itu jaraknya sampai 30 cm. Wah, ini kesalahan fatal. Harusnya tidak lebih dari 5 cm. Usahakan sedekat mungkin biar peredam tadi cepat matang. Kalau 30 cm cara manasnya itu tidak akan bisa bikin peredam Vissel jadi matang. Percuma. Ini adalah kesalahan fatal yang dibuat. Kemudian ketiga, yang tadi membiarkan gelembung udara terperangkap, khususnya untuk area yang vertikal ya, hati-hati. Itu bisa menyebabkan lepas. Sebenarnya pasang peredam tidak boleh membiarkan gelembung udara yang terperangkap. Ya sama sebenarnya intinya seperti pasang kaca film. Bedanya hanya kalau pasang kaca film karena dia tipis, ada gelembung udara yang terperangkap kita masih bisa kelihatan, ada putih-putih. Tapi karena kalau peredam yang kita pasang kan tebalnya sampai 2 mili, nah itu tidak akan kelihatan gelembung udara yang terperangkap. Jadi mau tidak mau ya kita harus bantu, kita raba dengan tangan untuk mengetahui ada gelembung yang terperangkap atau tidak. Makanya kenapa kalau pasang peredam yang asli, peredam Vissel dengan cara yang benar, kita tidak pernah merekomendasikan untuk menggunakan roller. Karena menggunakan roll itu kita tidak tahu bahwasanya peredam Vissel itu ada udara yang terperangkap atau tidak, karena kita tidak merasakan. Kita tidak tahu apakah terperangkap atau tidak. Itu bahaya pertama. Bahaya kedua, untuk area yang bergelombang, biasanya kalau pakai roll itu tidak akan pernah rapi. Satu, kedua akan menyebabkan banyak udara yang terperangkap untuk area yang melekuk ya. Kalau datar mungkin tidak masalah, tapi untuk area yang ada lekukannya itu sangat beresiko untuk menyebabkan udara terperangkap. Makanya kita tidak pernah menganjurkan menggunakan roll dalam proses pemasangan peredam Vissel. Sangat tidak dianjurkan dan tidak boleh. Yang kita harus merasakan dengan tangan pada saat kita gosok, dibantu dengan kain supaya tangan kita nggak panas. Tidak boleh menggunakan roll. Roller itu hanya digunakan oleh bahan-bahan propaganda yang bahannya lembek, itu tidak masalah. Toh bahan peredam propaganda itu dipanaskan apa tidak dipanaskan juga percuma, nggak bisa keras. Jadi jangan diikutin. Kalau mau pasang peredam Vissel tidak bisa seperti itu. Itu adalah beberapa hal yang salah ya. Jadi mulai dari pembersihan permukaan yang salah, artinya belum bersih. Kedua, takut memanaskan peredam. Yang ketiga adalah membiarkan gelembung udara terperangkap. Ini harus
benar-benar kita perhatikan untuk memasang yang benar, karena kalau tidak benar bisa mengakibat fatal. Nah, ini sudah terjawab. Mulai ada sudah 2 yang terjawab yang sering ditanyakan atau seputar hoax yang beredar di media sosial. Nah, apalagi kira-kira yang menjadi pertanyaan yang sering ditanyakan. Mungkin satu tadi masalah hidrogen sulfida itu sudah terbantahkan, kemudian masalah peredam lepas atau meleleh itu juga tidak benar ya. Dan yang ketiga adalah mungkin ya masalah berat ya, ini sering ditanyakan oleh pemilik mobil yang ketakutan mau pasang peredam. Nah, jadi sebagai gampang, ilustrasi gampangnya saya akan berikan contoh sebagai berikut. Contoh misalnya begini. Pada saat mobil kita kondisi tangki dalam keadaan kosong, ya katakanlah sudah empty dan lampu indikator sudah berkedip, itu menunjukkan bensin kita sudah mau habis, itu kondisi kosong. Nah, kemudian kita kendarai mobil kita ke pom bensin untuk diisi bensin. Katakan setelah sampai di pom bensin, kita isilah pom bensin kita sampai full tank, sampai sudah kelihatan di atas tangkinya. Nah, setelah kita isi, ya katakanlah kita isi tangki mobil itu, satu tangki itu katakan 50 liter misalkan kita isi full tank. Nah, kemudian setelah selesai, kita kendarai kembali mobil kita pada saat full tank. Nah, pada saat kita isi bensin sampai full tank dengan kondisi mobil sebelum kita isi yang kosong, apakah ada perbedaan tarikannya? Seolah-olah mengisi bensin setelah full tank yang tadinya kosong, ya tinggal 1 liter atau 2 liter, sekarang isi 50 liter. Apakah ada perbedaan tarikan mobil? Coba. Kan kita tidak merasa apa-apa. Malah setelah isi full tank, yang 50 liter tadi kita isi full tank, setelah kita isi kita merasa lebih nyaman, lebih pede, lebih percaya diri, karena mobil kita dalam kondisi bensin dalam keadaan penuh, malah lebih nyaman kita bawa. Nah, sama. Jadi kalau kita pasang peredam, pasang full body, padahal kalau kita bilang ya 50 liter bensin yang kita isi full itu kalau kita konversikan kepada pemasangan peredam V-cell, dalam konteks ini kita bicara peredam V-cell atau peredam asli ya, itu setara atau hampir sama dengan pemasangan full body. Jadi apakah yang tadi isi bensin 50 liter kita tidak merasakan tarikan yang berat, kemudian kita pasang peredam yang sama dengan lebih kurang sama ya bobotnya, kalau kita konversikan pasang full body, apakah bisa merasakan perbedaan yang berarti? Saya rasa enggak. Jadi ada bahkan ya kalau kita pasang peredam itu tidak ditumpu di satu titik, tapi melainkan menyebar ke plat mobil secara menyeluruh dan merata. Ya, berbeda dengan kalau kita isi pom bensin penuh malah tertumpu di tangkinya, jadi terpusat sebenarnya. Itu saja kita tidak merasakan adanya perbedaan tarikan. Apalagi kalau pasang V-cell atau pasang peredam mobil yang V-cell itu dipasang full body, kita menyebar, jadi lebih tidak merasakan adanya perbedaan tarikan. Nah, jadi jangan takut ya untuk pasang full body, karena itu tidak akan mempengaruhi, hampir tidak ada pengaruh kepada tarikan mobil. Nah, ini ilustrasi yang mungkin gampang kita cerna. Nah, ini kita tadi berbicara tentang beberapa hoax seputar peredam yang beredar ya. Masalah beberapa berita-berita hoax yang beredar. Nah, kita lebih lanjut kita akan bahas tentang metode. Ini juga sering ditanyakan, metode pengukuran sebelum dan sesudah pasang peredam mobil. Berapa dB sih? Nah, ini sering ditanyakan. Jadi begini, untuk pengukuran sebelum sampai begitu jauh ya, kita akan bahas sedikit lagi tentang masalah bahan. Saya lupa. Saya akan bicara sedikit tentang peredam yang bahwasanya peredam aspal itu kan katanya tidak boleh dipakai. Ini sedikit ada tambahan ya. Secara garis besar peredam aspal itu khususnya V-cell ya, itu adalah sama dengan pabrik otomotif dan sudah memenuhi standar JASO M3-983, jadi benar-benar aman. Kemudian juga sudah dilakukan tes di Sukovindo ya, untuk mengetes
logam berat yang berbahaya bagi kesehatan, dan itu sudah ada datanya dan tidak ada mengandung logam berat. Jadi logam berat yang kita tes di sini adalah, pertama adalah timbal, ya, timbal itu logam berat timbal. Kemudian ada yang namanya timbal atau Pb, kemudian kadmium atau Cd, kemudian merkuri Hg atau argentum, kemudian ada yang namanya kromium, ya, atau Cr. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ini adalah hasil tes, saya akan tunjukkan, ini adalah hasil tes dari Sukovindo. Nah, jadi yang kita garis merah itu menunjukkan adalah berbahan dasar aspal. Yang kita tes itu adalah Wiesel, dan di situ ada dibagi 3 kriteria. Kalau kita perhatikan itu ada yang namanya DAS, FL3 dan DAS U, sebenarnya itu kurang U. Jadi yang Wiesel itu adalah masuk FL3, dan yang kita tes itu hasilnya adalah di bawah. Ya, kalau kita lihat ya, ada di bawah itu, atau bisa dilihat untuk jelas di blok Kermes ya. Itu bisa kita lihat secara jelas. Nah, jadi artinya peredam Wiesel itu sudah bebas dari logam mulia yang berbahaya buat kesehatan maupun kesehatan manusia maupun dampak lingkungan. Jadi sangat aman. Nah, kemudian kita ada lagi tes yang membuktikan bahwa peredam Wiesel itu sudah bebas dari asbes, karena asbes itu juga adalah salah satu unsur yang bisa menyebabkan karsinogen, terutama kanker paru-paru, dan itu juga tidak boleh mengandung asbes. Nah, ini saya akan tunjukkan. Kita menggunakan SGS sebagai laboratori SGS untuk dites. Kalau kita perhatikan, ini adalah sumbernya. Kita ini mentes bebas asbes. Ya, kalau kita lihat ya, SGS kita dan itu yang kita tes, kalau kita lihat itu, kita perhatikan itu adalah black aspal ya. Jadi yang masuk adalah Wiesel ya, aspal sheet yang digunakan oleh pabrik otomotif. Nah, kemudian ini adalah hasilnya. Saya akan tunjukkan dari SGS ya. Kalau kita perhatikan, ini bisa dilihat sebenarnya di blok kita ya, itu ada lebih jelas. Kalau kurang jelas di sini. Nah, kalau kita lihat itu semua negatif ya. Di sini negatif semua. Ya, perhatikan tuh semua hasilnya negatif. Jadi tidak mengandung asbes ya. Jadi aman. Bebas dari zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, ini adalah contoh sampel yang kita gunakan. Ini adalah peredam aspal. Ya. Jadi kita potong ini, kita lakukan pengetesan. Nah, hasilnya tadi udah lihat. Untuk jelasnya bisa lihat blok ya, di blok kita. Oke. Nah, jadi selain peredam Wiesel itu, ini sudah bebas dari logam mulia, logam berat berbahaya yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian juga sudah bebas asbes, dan kemudian ini juga peredam Wiesel itu sudah memenuhi standarisasi JASO. Semua tadi disebutkan semua menggunakan bahan dasar aspal ya. Tidak ada menggunakan bahan lain. Kalau di pabrik otomotif dunia semua menggunakan damping material atau peredam, semua berbahan dasar aspal dari dulu sampai sekarang. Ya, tidak ada menggunakan bahan yang lain sebagai damping material. Nah, kemudian kita akan lihat sebentar, kita lihat. Nah, secara jelas di JASO M32983 itu juga sudah dijelaskan bahwasannya peredam asli itu yang kita lingkarin itu adalah berbahan dasar aspal. Oke. Jadi yang perlu kita tekankan di sini adalah tidak semua bahan dari aspal itu boleh disebut dan dijadikan peredam mobil. Ini yang banyak sekali orang masih salah paham. Jangan karena dia berbahan dasar aspal kita sebut dia peredam, bukan seperti itu. Peredam asli dia harus memenuhi kriteria atau sudah lolos dari hasil tes. Ya, salah satunya adalah mempunyai standarisasi yang jelas, data yang jelas, dan bahannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan data dan standar yang ada. Itu baru benar. Kalau tidak ada data, ya jangan kita percaya. Ya. Kemudian dari ini juga disebutkan tentang yang namanya
Jadi ini adalah kutipan dari Detik Auto. Ini juga dikatakan di pabrik otomotif kita mengenal peredam aspal itu dengan istilah atau sebutan aspal sheet. Kelihatan itu yang dilingkari merah itu adalah berbahan dasar aspal sheet. Jadi semua berbahan dasar aspal. Kalau di pabrik otomotif tidak pernah menggunakan berbahan dasar selain aspal, tapi yang memenuhi standar ya. Oke. Nah, jadi sekali lagi ini semua sudah terbantahkan ya. Jadi dikatakan aspal itu tidak boleh dipakai sebagai peredam di mobil, itu sudah terbantahkan. Faktanya semua pabrikan otomotif dunia menggunakan bahan dasar aspal. Satu. Ya. Kedua, mengatakan menggunakan gas hidrogen sulfida itu juga sudah pasti tidak benar, karena hidrogen sulfida mempunyai bau yang sangat menyengat, yaitu bau seperti telur busuk atau kentut pada saat kita lagi panas dalam, ya bau sekali. Jadi artinya ini akan tercium kalau memang dia berbau H2S, tapi kan faktanya tidak pernah kita kecium berbau seperti telur busuk pada saat kita dudukin mobil kita, atau baik setelah maupun sebelum pasang peredam diesel ya. Jadi tidak perlu takut untuk masalah itu, semua clear semua. Nah, kita akan melangkah lebih jauh mengenai tentang hasil uji ataupun metode yang mau saya sorotin. Ini adalah sebenarnya metode pengukuran dB yang sebenarnya salah. Tapi banyak sekali di-upload, baik itu di Instagram, kemudian di YouTube tuh banyak sekali saya lihat. Padahal itu salah, bukan seperti itu metodenya. Yang saya mau bahas di sini adalah tentang metodenya yang salah ya. Saya tidak mengatakan alat ukur. Banyak memang orang menggunakan alat ukur seperti dB meter seperti ini untuk mengukurnya. Saya tidak bilang dB meter itu diciptakan salah, enggak. Atau menggunakan di-download di handphone ya, ataupun di laptop dan sebagainya dengan menggunakan software yang banyak, ada soundmeternya dan lain-lain. Saya tidak mengatakan softwarenya itu salah atau alat dB meter itu salah, tidak. Yang saya bilang, yang saya mau sampaikan adalah metode yang digunakan itulah yang salah. Kenapa saya katakan salah? Jadi untuk mengukur dB, ya dB meter itu sangat-sangat sensitif. Begitu ada suara dia sudah akan berubah, tambah sekian dB. Nah, pada saat kita melakukan pengukuran, faktor yang kita perhatikan ada dua sebenarnya. Kita bicara konteks peredam mobil ya, atau damping material, kita tidak bicara yang lain. Ada dua hal yang harus kita perhatikan untuk pengukuran dB. Pertama, ya, pengukuran dB itu harus mobil dalam keadaan bergerak, tidak boleh posisi diam. Usahakan mobil itu dipacu minimal 80 km per jam. Kenapa? Karena pada saat mobil diam, maka mobil itu tidak akan menimbulkan vibrasi atau getaran, dan tidak ada friksi atau gesekan udara dengan plat luar. Jadi itu tidak bisa dijadikan acuan. Mobil diam ya kita tidak berasa apa-apa. Bahkan kita duduk dalam mobil yang diam juga kita nggak berasa berisik kok. Kenapa? Karena mobil itu ya tidak bergetar. Tidak bergetar berarti tidak ada friksi, tidak ada vibrasi, yang memang nggak berisik. Yang menyebabkan mobil berisik itu justru adalah pada saat mobil itu dipacu di kecepatan tinggi. Itulah yang menyebabkan mobil berisik. Kenapa bisa berisik? Karena pada saat mobil dipacu di kecepatan tinggi, itu akan semakin kencang kita pacu mobil kita, semakin besarlah getaran yang dihasilkan mobil itu, dan semakin besar pula gesekan udara dengan plat luar. Itu yang bikin mobil kita berisik. Jadi bukan yang lain sebenarnya. Nah, itu satu. Jadi untuk pengukuran dB, mobil harus dipacu di kecepatan tinggi. Jangan posisi diam kita ukur. Itu tidak bisa dijadikan patokan, karena sekali lagi tidak ada friksi, tidak ada vibrasi. Atau mobil kita pacu di dalam komplek yang hanya kecepatan, atau di dalam ruang parkir yang kecepatan hanya parkir mentok 20 km per jam. Itu vibrasi dan friksi yang ditimbulkan masih kecil, belum sampai bisa mengganggu pendengaran kita, atau masih dalam ambang batas toleransi pendengaran kita. Itu tidak bisa dijadikan patokan. Itu pertama. Yang kedua adalah pada saat pengukuran dB, maka variabel yang mempengaruhi pengukuran itu semua harus dalam keadaan konstan untuk memastikan pengukurannya sempurna atau presisi. Namun apakah kita bisa membuat variabel pengukuran tadi semua sempurna? Banyak sekali variabel yang akan mempengaruhi pengukuran. Sebagai contoh, pertama,
Sebelum dan sesudah pemasangan peredam, kalau kita bicara harus presisi ya, sebelum dan sesudah pemasangan peredam, maka variabel yang pertama yang kita perhatikan adalah kecepatan atau perputaran mesin atau RPM mesin. Itu harus sama sebelum dan sesudah. Satu. Kedua, pada saat mobil kita dijalankan, kecepatan kita harus sama sebelum dan sesudah pasang peredam mobil dengan RPM yang sama. Yang ketiga, suhu udara. Pada saat pengukuran sebelum dan sesudah harus sama. Kenapa? Karena damping itu mengaruhi temperatur. Ya. Kemudian yang keempat, gesekan udara dengan plat luar. Sebelum dan sesudah pasang juga harus sama. Ya. Dengan memperhatikan tadi tiga variabel di depan, maka yang keempat juga harus sama semua. Yang kelima, jalan yang dilalui harus sama. Kemudian bebas dari pengaruh suara luar yang masuk ke dalam. Kemudian kepadatan molekul yang bergesekan udara dengan kemudian kepadatan molekul yang bergesekan dengan plat luar mobil kita itu juga harus sama. Dan masih banyak lagi variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap itu. Apakah kita bisa membuat keadaan konstan semua? Hampir dipastikan tidak mungkin. Ya, jadi jangan pernah kita tanya ini berapa dB setelah pasang dan sebelum. Kita hanya bisa mengenal kira-kira persentase. Kita tidak bisa bilang berapa dB karena tidak mungkin bisa presisi. Ya, banyak sekali variabel yang akan mempengaruhi pengukuran dB. Nah, jadi pengukuran yang benar itu adalah seperti ini. Saya akan tunjukkan. Itu hanya biasa dilakukan di ruang yang tertutup dan untuk meminimalisir variabel-variabel yang berubah tadi. Dan mobil itu harus dipacu ya, digas dalam kecepatan tinggi ya. Mari saya akan tunjukkan cara pengukuran dB atau metode pengukuran dB yang benar. Nah, jadi ini adalah metode pengukuran dB yang sebenarnya. Jadi kalau kita lihat, itu ada satu ruangan tertutup. Kemudian ruangan ini seperti ada berlubang-lubang ya. Ini kita sebut dengan anechoic test room. Jadi artinya ruang tes pemasangan peredam sebelum dan sesudah ruang tadi itu tidak boleh menimbulkan gaung atau gemah. Karena gaung atau gemah itu juga akan mempengaruhi pengukuran karena di metode itu sensitivitasnya tinggi. Itu satu. Jadi kita dalam ruang tertutup, kemudian ruang tadi itu tidak boleh menimbulkan gaung atau gemah yang kita sebut dengan anechoic test room. Nah, kalau kita perhatikan lagi selanjutnya, nextnya kita lihat mobil ini digas. Kita lihat rodanya itu berputar, kemudian ada orang di dalamnya. Perhatikan baik-baik ini mobil ini. Nah, jadi artinya mobil itu harus dipacu, tidak boleh diam. Karena kalau dia posisi diam, maka tidak ada vibrasi dan tidak ada friksi. Nah, ini adalah metode pengukuran yang sebenarnya. Jadi kalau di aftermarket seperti kita ini, kita tidak mungkin melakukan pengukuran di ruang terbuka seperti ini. Jadi sangat tidak mungkin untuk menghindari variabel yang begitu banyak. Katakanlah kita ukur, posisi kita ukur sekarang. Nggak usah jauh-jauh, kita bilang suara kendaraan saja itu kadang-kadang kita ukur sebelum dan sesudah. Begitu motor lewat, ada yang berbicara, itu sudah berubah. Cukup drastis ya, bisa sampai 5-10 dB. Tergantung dari kecepatan kendaraan lewat di samping atau suara yang lewat di samping mobil kita. Nah, jadi bagaimana mungkin kita bisa membuat itu konstan semua? Itu hampir dipastikan tidak mungkin. Jadi kenapa kadang-kadang saya lihat di YouTube itu ada yang menunjukkan hasil pemasangan sebelum dan sesudah berkurang sekian dB. Nah, itu jangan terlalu diperhatikan lah ya, karena itu nggak mungkin presisi. Kita juga tidak tahu pada saat pengukuran itu apakah sebelum pasang peredam pintu yang ditutup rapat, kemudian sesudah pasang peredam, sebelum dipasang peredam pintu yang dibuka lebar, biarin sumber suara masuk semua. Setelah pemasangan peredam pintu ditutup semua, kita tidak tahu. Yang tahu kan hanya orang yang ukur. Jadi sekian dB ditunjukkan sebelum, nah di sampingnya sesudah pasang sekian dB turun sekian, itu nggak usah terlalu diperhatikan lah. Itu nggak bisa dijadikan patokan. Ya, jangan pernah percaya seperti itu, karena itu tidak bisa jadi acuan. Kita tidak tahu kok dia ukurnya seperti apa, dan itu diukur semua posisi mobil dalam keadaan diam. Posisi mobil diam itu sudah tidak bisa dijadikan acuan. Jadi makanya saya sebut metodenya yang salah. Oke.
Itu sudah terjawab ya untuk masalah pengukuran dB ya. Kenapa kita tidak pernah menunjukkan pengukuran menggunakan dB meter dan lain-lain? Yaitu alasannya. Karena nggak mungkin kita bisa mengukur dB sebelum dan sesudah pasang itu secara presisi. Karena banyak sekali variabel yang mempengaruhi. Itu jawabannya. Nah, kemudian juga saya ada lihat tentang cara tes peredam mobil itu yang sebenarnya maaf ya, salah juga ya metodenya ya. Jadi ada yang melakukan tes seolah-olah itu dia tes peredam seperti ini. Jadi katakanlah ini adalah sumber suara. Kemudian diletakkan di dalam satu wadah. Oke, diletakkan wadah. Ini sumber suara. Kemudian kita nyalakan sumber suaranya. Kemudian ditutup. Kemudian diukur. Tutup begini, kemudian diukur pakai dB meter. Nah, kalau begini, saya tutup sumber suara dengan tangan saya. Ya, saya tutup dengan tangan saya begini. Tentu karena sumber suaranya saya tertutup, tentu otomatis kalau kita ukur dengan dB meter, ini akan berkurang. Nah, apakah tangan saya ini saya sebut damping material atau peredam? Apakah begitu pemahamannya? Kemudian ada yang kalau begitu ya, segampang itu cara pengetesan. Saya tutup dengan kipas. Saya tutup begini sumber suara. Kita ukur lagi dengan dB meter. Ya jelas berkurang karena sumber suara kita udah tutup. Apakah kipas ini kita sebut peredam juga atau damping material? Nah, kemudian saya tutup lagi dengan bahan yang lebih tebal. Kita tutup. Plak. Pasti berkurang lagi. Apakah ini juga saya sebut peredam atau damping material? Kemudian saya tutup lagi dengan frisbee ini. Saya tutup. Berkurang nggak? Berkurang karena sumber suara udah saya tutup. Apakah frisbee ini saya juga sebut damping material atau peredam mobil? Kan bukan begitu pemahamannya. Kalau begitu saya di mana pemahaman kita tentang peredam mobil? Kalau cara tesnya seperti itu. Jadi bukan seperti itu ya cara metode yang digunakan ya. Itu salah total. Jadi aplikasinya tentunya ini harus dipasang, peredam harus pasang di mobil langsung. Jadi bukan menggunakan sumber suara kemudian tutup, angkat tutup begitu. Ya tidak bisa karena sumber suara ya kita tutup ya tentu berkurang. Jadi tidak usah bicara tentang peredam sebenarnya. Kalau begitu semua bahan itu, semua material itu bisa disebut damping material. Kalau pemahamannya seperti itu. Kan tidak seperti itu pemahaman yang benar. Nah, kemudian saya juga akan sorotin ya. Ada beberapa saya lihat mereview setelah dan sebelum pasang peredam itu pintu mobil dibuka. Nah, kalau pintu mobil kaca, maksud saya kaca ya, kaca mobil itu dibuka, diturunkan, berarti kan membiarkan sumber suara masuk ke dalam kabin. Iya, tentu semakin berisik. Begitu ditutup kaca, dia bilang kedap. Kaca dibuka, membiarkan sumber suara masuk, dengan kaca ditutup, menutup sumber suara masuk. Ya tentu berubah, tidak usah pisang pasang peredam lah kalau begitu caranya. Ada juga yang melakukan pengetesan sebelum sudah pasang peredam, pintu mobil dibuka. Pintu mobil dibuka berarti membiarkan sumber suara masuk. Pintu mobil tutup berarti mencegah sumber suara masuk. Nah, kalau begitu caranya, pemahaman, cara begitu tesnya, ya tentu nggak usah diperhatikan lah kalau begitu. Ini kan namanya sedikit ngawur ya. Membiarkan sumber suara masuk dengan memblokir pintu sumber suara masuk ya tentu beda. Jadi bukan begitu pemahamannya ya. Jadi banyak sekali memang metode kemudian hoax yang beredar seputar peredam atau damping material. Nah, di sini saya mencoba untuk memaparkan, memberikan pemahaman yang sebenarnya sehingga kita lebih memahami tentang peredam mobil dalam arti yang sebenarnya. Jadi tidak termakan oleh hoax. Ya. Jadi tidak, untuk kedepannya bagi orang awam yang mau pasang peredam itu bisa lebih berhati-hati. Karena banyak sekali memang hoax yang beredar ya di aftermarket ini tentang peredam mobil. Kemudian juga saya kan sorotin juga sedikit lagi tentang masalah yang salah tentang pengukuran. Saya kadang-kadang agak sedikit bingung ya antara peredam mobil yang asli dibandingkan dengan bahan-bahan propaganda. Ya, dia bilang aspalnya bahan propaganda itu lebih ringan. Jadi sebenarnya kalau kita mau ukur berat sebenarnya,
harus fair. Jadi artinya ada dua faktor yang harus kita perhatikan dalam pengukuran berat, masalah berat ya, kita bicara berat ya. Pertama adalah luas permukaan harus sama, panjang kali lebarnya harus sama, itu satu. Yang kedua adalah selain luas permukaan sama, kita harus perhatikan yang faktor yang kedua, itu ketebalan bahan yang digunakan, yang dites atau diukur, ditimbang harus sama. Jangan cuma memperhatikan luas permukaannya sama, ketebalannya berbeda, itu juga nggak bisa jadikan patokan. Karena maaf, biasa bahan propaganda itu dibuat setipis mungkin, jadi seolah-olah dia lebih ringan, padahal tidak. Dengan ukuran yang tebal yang sama, kalau kita timbang, bahan propaganda tidak lebih ringan daripada peredam asli, yaitu peredam Vissel. Enggak ya. Jadi mari kita sama-sama memahami ini secara bijaksana dan tidak termakan oleh hoax yang beredar di aftermarket. Semoga video ini bermanfaat. Salam. Terima kasih.